Dia membangun narasi bahwasanya seolah-olah saya pernah menyatakan kalau saya pernah ngajar di tempat dia. Padahal pernyataan itu setengah kali pun tidak pernah keluar dari lisan saya, baik di media maupun di belakang media atau di belakang layar. Tidak pernah itu. Tapi dia buat narasi sedemikian rupa untuk menanamkan di benak netizen bahwasanya saya pernah mengklaim ngajar di tempat dia, padahal aslinya nggak pernah. Supaya orang-orang menuntut saya, mana buktinya kalau kamu ngajar di situ, kamu dusta, kamu bohong, segala macam. Manakala orang menuntut itu ke saya, ya saya nggak bisa memberikan bukti, dokumentasi saya ataupun data segala macam bahwasanya saya pernah mengajar di situ. Saya nggak akan bisa. Kenapa? Karena saya emang nggak pernah. Tapi perlu dicatat baik-baik, pernyataan tersebut tidak pernah keluar dari lisan saya walaupun setengah kali. Nggak pernah. Nah, si Bahar menciptakan narasi sendiri. Jadi ketika orang mempertanyakan tentang saya yang waktu itu ngebongkar dia, pendawirannya segala macam, nah, dia membuat narasi sendiri. Oh, lu bis yang ngakunya ngajar di sini, gitu. Padahal pernyataan itu tidak pernah keluar dari lisan saya. Itu salah satu contoh kelicikan si Bahar. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Itu. Kalau kalian nggak percaya, cek videonya, masih ada itu. Masih ada yang re-upload di video source gitu, channel-channel pendukung dia. Dan kalian bandingkan, cari video saya, ada nggak pernyataan saya yang mengatakan kalau saya pernah ngajar di situ? Nggak akan ada. Jadi dia bangun narasi sendiri untuk memojokkan saya, supaya orang bilang saya pendusta lah, inilah itu. Begitu juga dengan permasalahan yang sekarang yang akan mau saya kupas. Kalian harus jeli, harus teliti ya. Ini sebelum saya kupas, saya tafsirkan, kita dengar dulu matannya ya. Matannya kita dengar dulu dari Bahar. Nih. Dan asal itu orang tahu, anak mulai sekarang udah gak mau bahas masalah nasab. Kenapa? Ketika nasab ini awal kali muncul, anak orang pertama yang ngelawan. Tetapi anak berjuang. Gini, di awal dia katakan mulai sekarang dia tidak mau lagi untuk membahas masalah nasab. Karena apa? Culan orang pertama yang ngelawan. Tetapi culan orang pertama yang ngelawan. Ketika nasab ini awal kali muncul, orang pertama yang ngelawan. Tetapi anak berjuang ngelawan mereka nih, perampok-perampok nasab. Ngelawan mereka semua. Anak yang ngelawan, tapi dari golongan habaib sendiri yang menusukkan dari belakang. Jadi seolah-olah di situ dia korban. Seolah-olah Bahar dikhianati, Bahar diliciki, dan seterusnya ya ikhwan. Padahal faktanya tidak. Kata kuncinya di awal. Kata kuncinya di awal. Mulai sekarang anak nggak mau lagi bahas-bahas masalah nasab, kata Bahar. Dengan kata lain, dia mau kabur dari permasalahan ini. Tapi kaburnya dia, larinya dia dari permasalahan ini, dia tidak mau dalam posisi bersalah. Dia tidak mau lari sebagai pengecut, dia tidak mau lari sebagai pecundang. Dia mau lari keluar dari permasalahan ini seolah-olah dia itu pahlawan yang dikhianati. Katanya ketika permasalahan nasab ini muncul, dia yang pertama kali ngelawan. Logikanya gini bro, gimana mungkin si Bahar mau pasang badan untuk masalah nasab dia aja nggak jelas. Sampai saat ini, tuntutan netizen, tuntutan para YouTuber bisa nggak dia penuhi? Di persidangan dia bilang dia merupakan keturunan ke-29 dari Rasulullah SAW. Kemudian diklarifikasi, dia katakan dia bukan keturunan 28 tapi 38. Keliru satu angka doang katanya. Katanya bukan 28 tapi 38. Padahal di persidangan dia nggak bilang 28 tapi 29. Licik dia. 3 ya, 3. Kemudian di acara haul yang katanya haul abahnya, ayahnya, bapaknya, dia katakan kalau bapaknya merupakan keturunan ke-33 dari Rasulullah SAW. Kalau bapaknya 33, anaknya 34, tapi dia ngaku dia 38. Di persidangan dia ngaku 29. Gimana dia mau bela masalah nasab Ba'alawi, nasab dia aja nggak jelas. Nggak jelas.
Gitu. Jadi ketika tanya permasalahan nasab ini muncul, dia yang pertama kali ngelawan. Ngelawan gimana? Nasab lu aja sampai sekarang nggak jelas banget. Foto lu sama bapak lu mana? Nah, itu udah sering kita bahas di konten-konten sebelumnya. Sampai saat ini bisa buktikan nggak dia? Yang bisa dia buktikan apa? Foto tunggal. Foto tunggal siapapun bisa. Foto sama makam siapapun bisa. Bisa. Nah, urutan nasabnya lagi 29, 28, 38. Bahkan di data lembaga mereka, Ba'alawi di Indonesia, ya, Robitoh Alawiyah di RA, dia ke-37. Kemudian bapaknya 33 katanya. Yang ngomong bapaknya 33 itu dia. Dia. Sebelumnya yang ngomong orang lain, tapi atas perintah dari dia, acara haul juga. Dia menyuruh orang lain, entah santrinya atau siapa, membacakan. Itu ada teks yang dia baca. Entah dari Google atau dari mana, tapi dia melihat. Jadi mustahil orang itu keliru yang membacakan nasab bapaknya itu. Nggak mungkin, kecuali hafalan bisa lupa. Dia membaca itu. Nah, intinya di situ sebelum membacakan biografi daripada yang diperingati haulnya tersebut, dia mengatakan kalau dia mendapat izin ataupun udah diizinkan ataupun diamanahkan oleh Bahar membacakan biografi bapaknya. Kemudian dia memegang sesuatu, handphone ya yang dia pegang. Dia ngebaca di situ, membaca. Hasilnya tetap sama, keturunan ke-33. Nah, di kesempatan lain, di tahun-tahun berikutnya, itu Bahar langsung yang ngomong, bukan orang yang disuruh oleh Bahar. Baharnya yang ngomong. Dia juga sambil lihat catatan. Di situ dia tetap bilang bapaknya merupakan keturunan ke-33. Jadi itu bukan khilaf. Bukan. Sedangkan dia di persidangan mengatakan kalau dia keturunan 29, masa dia lebih tua dari bapaknya ratusan tahun. Kemudian diklarifikasi dia bilang 38, bapaknya 33 loh. Masa jarak dia dengan bapaknya ratusan tahun? Lalu gimana ceritanya? Dia mau pasang badan ngebela masalah nasab dia aja nggak jelas. Maka saya bilang kata kuncinya di awal, Bahar mau kabur dari permasalahan nasab. Secara tidak langsung, dia termasuk salah satu orang yang menaikkan pembahasan ini. Saya tidak bilang dia yang mengawali ya. Tapi dengan pernyataan dia tersebut, sehingga orang makin memperhatikan masalah nasab. Pernyataan yang mana? Yang dia menafikan keturunan Wali Songo. Yang mana di kesempatan itu Bahar katakan bahwasanya tidak ada keturunan Wali Songo. Anak cucu keturunan Wali Songo tidak ada, kata Bahar. Dia sendiri yang mengatakan itu. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah. Dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Dan dia terpojok di situ. Nah, cuman lagi-lagi liciknya Bahar, maka saya kasih kode tadi di awal, saya kasih sebuah contoh liciknya Bahar itu, yang tentang saya yang pernah menyatakan saya pernah jadi wali santri, kemudian digiring opininya oleh Bahar, seolah-olah saya menyatakan saya pernah ngajar, padahal saya nggak ngomong gitu. Nah, hal yang sedemikian juga dilakukan oleh Bahar ketika dia menyatakan tidak ada anak cucu keturunan Wali Songo. Yang ngomong bukan anak, tapi Robitoh katanya. Ingat kan pernyataan itu? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.